Oke, selamat siang Kak. Sebelum wawancara kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rian Gifari dari Artemis 12. Panggilnya Regip. Halo Kak, aku Kintari Syifa Nabila Lovely Mewakil, dipanggilnya Kin. Ya, halo, nama saya Tadeo Oktar Wijaya. Bisa dipanggilin Tadeo atau Deo, dua-duanya bisa. Ya, dari Artemis. Nadia Pratipa Dianti, Nadia Artemis 002. Kenalin, aku Haris Bagus Amar Ramadan, bisa dipanggil Haris, Artemis 054. Boleh perkenalan nama lengkap Kak, terus nama panggilan, NIM sama jabatan di KMPN. Kenalin, nama gue Dimitri Frian Nabil, Tesla 069. Sama apa tadi? Jabatan Jabatan. jabatan di KMPN. Jabatan di KMPN sebagai Ketua DPA KMPN menjabat. Oke, sekarang aku mulai wawancaranya ya Kak. Jadi pertanyaan dari aku, kan Kakak sebagai Ketua DPA KMPN nih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak buat jadi Ketua DPA KMPN? Boleh ceritain nggak Kak? Sebenarnya kalau motivasi sih apa ya? Gue jadi Ketua DPA tuh karena kebetulan gue dari awal emang nge-DPA kan. Dan pada akhirnya kan waktu itu masih bertiga kan, seangkatan bertiga. Menjelang ke pergantian kepengurusan di mana angkatan gue yang megang tuh satu jadi senator dan satu lagi tuh emang nggak terlalu minat buat ngejabat gitu loh. Dan emang selama ini gue emang lebih apa ya, cukup sering lah buat aktif di KMPN itu cukup sering lah. Maka kayaknya udah jadi beban moral gue sendiri buat gue maju jadi ketua DPA gitu sih sebenarnya. Kalau motivasi sebenarnya sebatas itu doang. Cuman ya tadi menurut gue beban moral tuh juga cukup gede, dimana kalau nyari lagi pun juga menurut gue akan cukup susah dan nggak semua orang ngerti sebenarnya DPA itu harus ngapain gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke Kak, terus boleh diceritain nggak Kak, kayak sebagai Ketua DPA tuh kayak kerjaannya sehari-hari ngapain gitu Kak? Berarti kayak ya gitu. Sebenarnya kalau ketua DPA sih mungkin sejauh ini kalau kita ngomongin jabatan struktural di DPA lebih ke formalitas saja sebenarnya. Tapi tugas utamanya DPA kemarin udah pada ini kan mentoring, dikasih materi soal DPA kan. Sebenarnya intinya ya ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi. Ini yang kayak DPR gitu-gitulah. Sebenarnya kalau kerjaan DPR sehari-hari ya udah emang jatuhnya nggak ngapa-ngapain karena emang kita lebih sering buat ngelihat sebenarnya di KMPN ini jalannya udah oke apa belum. Kalau enggak ya udah kita yang pertama kali bergerak buat bilangin ke BPP buat misalnya ada masalah lah. Ya udah kita bilangin ke BPP buat cepet nindak atau gimana gitu sih sebenarnya. Terus buat sehari-harinya ya udah sih sebenarnya cuman ya udah ngawasin doang, emang nggak ngapain jatuhnya. Cuman karena bisa dibilang tanggung jawab kita juga cukup besar. Kita juga megang ada namanya ADART, ada namanya GBK, itu garis besar kebijakan. Pokoknya banyak kerjaan legislasi yang kita kayak bikin, mungkin mengkaji buat ADART itu sebenarnya masih oke nggak sih dipakai buat sekarang. Terus buat tahun depan, keberjalanan tahun depan, kita juga perlu buat GBK di mana kita bikin semacam guidelines lah. Sebenarnya buat tahun depan tuh buat si BBP, senator tuh perlu mencukupi apa aja yang dibutuhkan oleh massa. Sebenarnya gitu aja sih sebenarnya buat DPA. Kenalan master. Ya, kenalan master. Namaku Bintang Aryananda, Artemis 043. Biasa dipanggil Bintang. Apa lagi? Mau lanjut nanya? Oh ya, mungkin mau lanjut nanya Master Dimitri. Pernah nggak sih kayak di DPA itu ada pengalaman kayak kan ini kan ada kayak hak dan kewajiban untuk kayak memberhentikan struktur anggota, habis itu kayak memberhentikan rancangan kerja gitu. Pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu selama jadi ketua DPA? Sebenarnya kalau rancangan kerja atau gimana sebenarnya nggak pernah sih, karena emang selama ini dengan GBK yang udah ada menurut gua selama ada
selama di musyawarah kerja buat memulai kepengurusan tuh emang kalaupun ada yang nyelimpang tuh pasti nggak disetujuin. Jadi sejauh ini juga aman-aman aja. Dan gue ngeliat BBP dan senator jalannya juga aman-aman aja. Mungkin kemarin yang kalian tahu kalau soal berhentiin kan mungkin ada ya satu anggota KMPN yang kasus salah pokoknya, intinya itu juga udah ramai juga. Sebenarnya kita juga udah mau melakukan tindakan, tapi karena dia udah mengundurkan diri duluan dan di mana di ADR itu ada ayatnya lah, di mana kalau mundurin diri berarti bukan udah bagian dari KMPN lagi sebenarnya kayak gitu. Cuman kalaupun dia nggak memenuhi syarat buat nggak di KMPN lagi tuh mungkin kemarin kita bakal nindak gitu sih. Intinya kayak gitulah. Sebenarnya kalau kerjaan DPA kalian beneran bisa lihat banget semuanya tuh di ADRT, itu udah lengkap banget sih menurut gue. Udah jelas lah, udah dirinciin secara bagus menurut gue. Gitu sih kalau DPA. Nggak harus DPA dong, ya nggak apa-apa, tanya yang lain juga. Ini deh, boleh Master Dimitri kan testral ya. Kayak gimana sih cara membangun angkatan yang baik itu menurut Master Dimitri, membangun angkatan yang kebersamaannya kuat dan kayak nggak ada yang merasa tertinggal atau dikucilkan gitu, bagaimana sekarang? Sebenarnya kalau ngomongin angkatan pun juga susah ya, karena emang tiap angkatan kan beda-beda. Dan kita emang jelas nggak bisa menampik kalau emang pastilah ada yang namanya circle tuh kayak nggak mungkin nggak ada lah, kayak orang main sama ini doang juga. Kayak sebenarnya ya udah aja dibiarin. Cuman yang penting adalah sebagai angkatan tuh kalian nggak harus yang beneran main bareng tiap hari atau gimana. Menurut gue yang penting dari angkatan adalah kalau sadar kalian tuh berangkatan gitu loh. Sebenarnya intinya di situ doang, kayak kalau ada yang perlu bantuin, kalau ada yang ini bantuin, kalau ada yang lewat disapa. Sebenarnya nggak harus nggak perlu kelihatan yang solid atau gimana buat jadi angkatan yang bagus tuh, nggak harus menurut gue. Kalau ada yang nggak kelihatan sendiri ya udah, mungkin coba ajak ngobrol aja. Mungkin bukan kewajiban kalian juga buat jadi teman setiap orang tuh, bukan kewajiban kalian juga sebenarnya. Kan itu tadi, kalau emang ada yang kesusahan atau ada yang merasa ngerasa susah atau gimana, ya udah bantuin aja sih sebenarnya. Menurut gue sebatas itu pun juga udah cukup. Nah mungkin di sini emang kalau angkatan kan emang susah kan buat menyatukan semua orang tuh, susah kan. Mungkin di sini perannya si ketua angkatan yang perlu lebih tinggi itu di situ sebenarnya. Gitu sih. Ini emang tiap orang dua pertanyaan gitu. Kayaknya gitu ya. Itu aku mau nanya ini sih Kak, pernah nggak ada slack atau masalah internal gitu di DPA ataupun di angkatan, dan gimana waktu itu cara kakak nyelesainnya? Oke. Sebenarnya kalau seleksi ya pastilah ada beberapa kali sempat lah. Detailnya gimana gue juga sebenarnya nggak terlalu ingat gimana juga sih sebenarnya. Cuman sebenarnya cara nyelesainnya ya udah sebenarnya kayak orang kalau selek pada umumnya aja, ya udah diobrolin atau diapain. Selama itu nggak melanggar apapun, nggak ada birokrasi yang dilanggar atau gimana, ya udah. Kalau kan pasti sebenarnya cuma marahan doang kan, paling diem-dieman aja atau gimana. Sebenarnya ya udah. Lama-lama juga kelar kan, selesai masalahnya selesai ya udah. Pasti mau nggak mau kita bakal sering berinteraksi juga. Apalagi kalau yang emang seorganisasi sejabatan kan pasti ketemu kan di kampus sering, apalagi seangkatan juga sering ketemu di kampus. Menurut gue juga lama-lama bakal selesai sendiri. Nah tapi mungkin yang perlu di point out adalah mungkin Slack yang sering, kalau dalam konteks organisasi kan ya udah kan berarti mungkin kaitannya sama tanggung jawab dan lain-lain ya. Mungkin itu tadi sih balik ke gimana caranya menjadarkan diri kalau kalian tuh punya tanggung jawab dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Mungkin di situ kalau emang dirasa udah pada sadar ya udah mungkin bakal selesai dengan sendirinya aja kalau Slack.
gitu sih. Makasih Kak. Tadi mau nanya apa? Ini Kak mau tanya, ini agak simpel-simpel sih ya, hal-hal yang kayak paling kesan saat menjadi ketua DPA atau dalam himpunan KMPN kayak gitu sih. Kesan-kesan. Apa ya? Kesan. Hal yang paling kesan. Hal yang paling berkesan apa? Hal yang paling berkesan ya. Hal paling berkesan di KMPN apa ya? Sebenarnya nggak ada sih satu momen penting yang menurut gue akan selalu gue inget atau gimana mungkin, tapi lebih ke bagaimana akhirnya gue beneran punya temen yang ngerasain hal yang sama, ngelakuin hal yang sama dengan gue, yang nemenin gue tiap hari di kampus. Sebenarnya lebih ke itunya sih. Jadi kayak menurut gue sebenarnya orangnya nggak terlalu suka yang seremonial himpunan atau gimana yang abang-abangan banget itu. Gue nggak terlalu apa ya, kayak ya udah aja lah, itu cuman seru-seruan aja sebenarnya. Cuman ya itu tadi sih, karena ada himpunan ini menurut gue bisa survive, gue bisa lulus, gue bisa masih senang di TB tuh ya karena mereka ada gitu sih sebenarnya. Nah itu aja sih kalau himpunan mah, yang penting punya temennya itu kalau dari gue. Baik, kasih Kak. Satu aja. Nanti saya lagi pikirin pertanyaan dulu. Udah. Ya, aku dulu. Ini paling aku mau nanya Kak, sebelum jadi ketua DPA, Kakak pernah jadi anggota staf dari bagian dari BPP atau DPA gitu nggak waktu tingkat 2? Gue selalu di DPA sih kebetulan dari awal masuk sebagai anggota biasa. Gue jadi DPA. Terus mungkin beberapa kali jadi staff tuh ya mungkin di Sonic, di Wisuda. Terus sisanya kalau di KMPN kayaknya udah sih, cuman ngisi-ngisi acara doang kalau jadi panit. Nah itu tuh gue dari awal jadi DPA. Mungkin yang bisa gue point out yang agak bikin apa ya, yang cukup gede lah, di mana waktu gue jadi DPA tuh waktu gue jadi ketua pemilu. Karena pada budayanya kan ketua pemilu yang megang anak baru kan, mana mungkin angkatan kalian bakal megang tahun ini buat tahun depan. Nah itu cukup ngetes gue sih sebenarnya jadi sebagai ketua, karena banyak yang nabrak, terus apalagi mungkin lagi case-case-nya akademik. Di situ kayak ada beberapa orang yang ngilang dan mungkin kerjanya nggak gue inginkan lah cara kerjanya atau hasil kerjanya. Akhirnya kayak gue lebih menaruh banyak keringat dan kerja keras di situ. Nah ini capek banget, cuman kayak pada akhirnya ya udah cukup terbayarkan lah dengan menjadi ketua pemilu kemarin. Menurut gue cukup oke sih. Itu sih kalau sebelum menjadi ketua DPR. Ya kan, ini mau menambah pertanyaan yang dari tadi ini, apakah himpunan berarti kayak pelarian ngampus kayak gitu atau hal biar gak stres? Sebenarnya ya bisa banget sih dibilang kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau dibilang pelarian pun kayak agak jahat juga sih. Kayak gue juga nggak terlalu berlari dari akademik atau gimana. Dan justru karena ada mereka, akademik gue jalan gitu loh. Jadi apa ya, emang sangat ya bisa dibilang gitu sih. Sebenarnya pelarian apa ya? Ya yang bikin seru ngampus tuh selain belajar aja nggak seru sih belajarnya. Cuman ya menurut gue orang-orangnya cukup asik-asik semua sih di kampus gitu. Masih nggak? Dia udah 2 ya? Tinggal aku ya? Jadi mau nanya Master, tapi ya ini pendapat pribadi aja. Ada nggak sih sistem yang mau diubah dari peraturannya di KMPN sebagai DPA gitu kan? Terus juga kan ada
ADRT juga pasti ada TAP gak sih KMN? TAP Ada. sendiri ada kan. Terus udah gitu sidang TAP berarti sama DPA dan terkait. Berarti DPA itu bisa hitungannya bisa ngubah quote unquote bisa mengubah sistem kapan aja gitu atau kayak gimana. Terus kayak ataukah ada pertemuan berapa bulan sekali untuk membicarakan apakah ya nggak bukan laporan pertanggungjawaban dari BPP atau dari senator, tapi kayak dari DPA sendiri melihat semua keseluruhan itu kayak entah mungkin kalian punya 6 bulan 3 bulan sekali atau kayak ngomongin atau kayak gimana, itu gimana sistemnya tuh kayak gimana? Ini mungkin poin yang cukup oke juga karena beberapa tahun sebelum gue maju emang sistemnya nggak terlalu berjalan dengan baik lah. Mungkin gue bahkan bisa bilang buat tahun ini juga nggak terlalu berjalan dengan baik. Cuman di sini yang mau gue buat adalah gue pengen mencoba bikin bukan bikin sih ngebalikin frameworknya si DPA tuh sebenarnya kayak gimana sih, dan jatuhnya lebih ke nyiapin buat yang tahun depan. Nah tapi mungkin berkaitan soal yang ngubah aturan gitu-gitu, sebenarnya dari gue sendiri juga ada rencana buat amandemen ADRT. Adalah beberapa poin yang kemarin kan kita amandemen tuh emang agak terburu-buru ya, jadi terakhir amandemen tuh beneran semester kemarin. Tapi itu juga terburu-buru karena emang dalam pikirannya tuh ya amandemen dulu aja, sengaja ini bisa jadi titik di mana ngejalanin gerakan yang kayak gini lah sebenarnya, baru bisa dikaji lagi. Dan adalah beberapa poin yang mungkin dari DPA tahun ini notice dan kayaknya masih kurang deh, yang kayaknya masih bisa diganti atau gimana. Dan itu mungkin gue nggak yakin bisa jalan setahun ini, cuman dari gue udah memulai inisiasinya lah. Gue udah beberapa kali meet internal dengan DPA. Terus apa lagi tadi? Soal aturan DPA. Terus udah gitu bisa ngubah quote unquote sistemnya kapan aja berarti. Oh, kalau soal mengubah sistemnya kapan aja, sebenarnya kalau kalian baca ADRT di situ adalah beberapa syarat di mana kalau mau mengubah ya udah itu harus ada persyaratannya beberapa. Gue nggak terlalu apal, cuman banyak banget yang harus disetujui oleh massa. Jadi kalaupun emang nggak disetujui oleh massa, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya. Dan pun kayak sidang buat ngetap dan lain-lain pun syaratnya juga harus dihadiri oleh stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain kayak senator dan kahim dan beberapa anggota biasa lah. Ada lengkapnya tuh di ADRT udah lengkap kok. Jadi kita secara mandiri nggak bisa bergerak kalau nggak adanya persetujuan dari massa. Ini kayak gitu sih. Terus yang tadi ada berapa bulan sekali buat internal DPA. Oh. Sebenarnya kalau buat berarti jatuhnya pengawasan ya. Iya. Kalau kayak gitu sih sebenarnya ya itu tadi mungkin di situ hal yang menurut gue nggak terlalu berjalan dengan baik karena emang nggak terbiasa juga kan. Ini di tahun gue niatnya mau gue biasain. Cuman kalau di gue sendiri gue nggak ngeset beberapa bulan sekali, jadi nggak ada framework yang formal buat pengawasan ini. Cuman mungkin lebih terfokus dengan menjelang LPJ, dimana di tahun ini niatnya bakal ada LPJ tengah tahun sama LPJ akhir tahun. Kenapa? Enggak. Kalau buat LPJ ini sebenarnya yang diminta cuma sekali aja. Cuman menurut gue bakal lebih oke kalau kita bikin LPJ tengah tahun, dimana dan nggak harus audiensi juga. Jadi jatuhnya cuma ngasih dokumen aja dari BPP-nya. Di situ mungkin dari kita bisa nge-track, dari masa bisa transparan ngelihat. Soalnya kalau kita bikin audiensi buat LPJ gitu-gitu di tengah tahun dengan konsiderasi di mana harusnya tahun ini tuh selesai di bulan Desember Januari. Itu kan waktu yang singkat banget kan. Apalagi kita baru masuk September. Nah, itu mungkin nggak bakal efektif kalaupun kita ngadain LPJ yang audiensi banget. Jadi mungkin niatnya itulah LPJ tengah tahun dokumen aja. Mungkin nanti
Dari DPA juga bakal ngadain beberapa rapat kecil dengan niatnya sih dengan semua anggota KMPN buat ngobrolin sebenarnya KMPN ini jalannya udah gimana dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Follow up question dari yang tadi kan dibilang kalau misalnya si amandemennya itu tuh kayak sekedar yang jadi dulu nanti dilihat lagi kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kan tiap tahun juga bakalan dilihat dengan ada LPJ dan segala macamnya. Menurut Master sendiri perlu nggak kalau misalnya setiap kali bikin amandemen itu ada rencana ke depannya yang dirancang sedemikian rupa sesuai sama situasi saat itu. Terus udah gitu ditambah sama nanti dikaji lagi pasti si rencana itu pasti bakal dikaji lagi sama dan barengan sama LPJ yang di situasi saat itu juga. Kayak gitu perlu nggak? Soalnya kan tadi ngomongin sendiri kalau kayak amandemen yang emang kayak kedepannya tuh mau rencananya ya emang dikaji lagi gitu. Tapi kan itu kan istilahnya apa ya kayak tidak tertulisnya gitu. Apakah perlu tertulisnya supaya ke data semua atau kayak gimana itu gimana? Oke, mungkin kalau sebenarnya kan amandemen kemarin mungkin gue salah ngomong juga, cuman asal jadi dulu tuh in the hope kalau emang kita harapannya bisa lebih perhatian lah sama ADRT ini. Tapi kalau kita ngomongin amandemen ADRT kan itu sesuatu yang fundamental gitu loh. Dan kayaknya sangat-sangat tidak logis kalau emang kita ngelakuin amandemen tiap setahun 2 tahun sekali. Nah, jadi di sini mungkin niatnya amandemen tuh kita nggak harus nyiapin beberapa rancangan ke depan karena emang ya kalau amandemen kalau bisa udah sebagus mungkin. Mungkin kalian kajian relevansi itu nggak harus tiap tahun, mungkin baru 5 tahun atau 10 tahun lagi baru dikerjain lagi. Jadi apa ya, kalau soal rancangan ke depan atau gimana tuh menurut gua bukan sesuatu yang relevan sih buat amandemen ADRT ini sih gitu. Kalau buat amandemen, karena itu tadi isinya ADRT itu bukan sesuatu yang banyak mengatur sehari-hari kayak gimana, karena emang beneran fundamental banget. Kayak sebenarnya gimana DPA itu siapa, BPP itu siapa, Strata itu siapa, anggota itu siapa. Intinya kayak gitu-gitu aja sih. Identitas tuh apa aja, KMPN itu siapa, apa dan bagaimana. Intinya DRT kayak gitu. Jadi kayaknya buat merencanakan amandemen ke depan tuh bukan sesuatu yang cukup relevan lah, karena emang tadi kayaknya aneh kalau amandemen terus-terusan kan. Yang ngapain amandemen kalau gitu sekalian diubah sekali. Oke, ini pendapat pribadi lagi. Jadi sebenarnya kan DPA itu legislatif dan yudikatif. Menurut Master itu job legislatif dan yudikatif. Enggak. Apa? Itu enggak bukan yudikatif karena di sini jadi buat power yudikatif tuh mungkin jatuhnya dari ketiga BKO yang ada tuh nggak ada yang megang, tapi konsepnya adalah kalau ada sanksi atau gimana yang ngasih itu BBP, tapi balik lagi dengan persetujuan DPA. Yang mana mungkin kalau kita setujuin kayak gitu jatuhnya bakal lewat sidang lagi, lewat tahap lagi, yang mana nanti disetujuinya oleh massa gitu sih. Jadi mungkin nggak tahu ya dasarnya dari mana, mungkin karena kita keluarga juga, mungkin di situ dibentuklah konsepnya di mana buat bikin sanksi itu jatuhnya dibalikin ke massa lagi. Ya. Iya. Ada masalahnya. Iya. Berarti itu bisa supaya nggak terlalu OP gitu. Itu kan juga bisa kayak gitu. Iya. Biasanya kayak gitu sih. Biasanya. Nggak usah yang serius-serius nggak apa-apa kok, yang biasa-biasa aja santai. Ya, fun random question. Nanya. Bentar. Kalau Gibran jadi presiden gimana gitu juga bisa. Udah lebih dari itu sih sebenarnya. Fun random question. Setelah menjadi ketua DPA, apakah lebih sering kesadikin? Enggak sih, sebenarnya gue lebih sering kesadikin tahun ke berapa ya? Berarti gue masuk ITB itu
pas offline semester 2. Gue lebih sering ke Sadikin semester 2 semester 3 daripada sekarang karena nggak tahu kayaknya udah capek aja sih. Kayaknya udah lewat banget masanya ke Sadikin tuh. Kedikin lagi. Kayaknya udah bosen lah. Makan mie lagi. Apa coba? Minum es teh doang. Belum kalau diusirin warga. Oke, ada tanya lagi. Mungkin aku mau nanya aja, sejak jadi ketua DPA pernah kayak bentrok atau ada kesusahan nggak untuk akademiknya? Jujur setelah jadi ketua ya, sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya yang selama ini bikin masalah akademik tuh karena kebanyakan nongkrong aja, bukan perkara kerjaan banget sebenarnya. Kayak tiap malam ada yang ngajakin cabut, ngelar kampus pasti cabut. Ini yang bikin nggak belajar ya itu. Cuman karena mulai sekarang udah agak tua, udah mulai capek-capean, akhirnya ya udahlah mungkin kayak bisa diniat ini belajarnya dan alhamdulillah ya oke lah. Menurut gue juga udah oke sih, mulai tahun ini juga udah oke gitu sih. Ya itu tadi asal punya teman ya udah aman pasti akademik. Lagi di AE menurut gue dapat nilainya gampang banget. Susah sih susah, cuman dapat nilainya gampang. Percaya. Lihat aja. Lo kalau mau nanya, tapi nggak bisa juga sih, takut nggak enak. Pokoknya kalau gue lihat trennya tuh pasti tiap tahun naik lah. IP itu pasti tiap tahun naik. Iya betul bisa optimis. Mere. Iya. Udah mau kelar tapi kayaknya. Ada lagi nggak? Oke, baik. Terima kasih Master atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aman udah Kurang berkenan di hati. Kalau serius questionnya kayak gitu. Ya real kayak berekspektasinya kayak fun random question terus kita kayak Enggak juga sih. Gue tahu kalau pasti nanya kayak gitu, cuman karena gue ketua DPA, cuman ya santai aja. Masa jangan melihat apa ya yang maju di Wawan tuh kayak yang jauh gitu loh. oh enggak Kita mumpung. Namanya jauh, kesin kayak udah abang-abangan gitu kayak udah biasa aja lah. Sama-sama anak AE juga. Beda cuman berapa tahun sih? Nggak jadi deng. Nggak jadi. Kayak tua banget gue. Kayaknya gitu lah. Thank you. Terima kasih.